Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal latihan larutan buffer yang sudah kalian kerjakan pada minggu lalu. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, berapa pH suatu larutan yang mengandung natrium asetat 0,1 m dan asam asetat 0,04 m jika Ka asam asetat 10 pangkat min 5. Nah, dari larutan ini kita ketahui bahwa campuran larutan ini merupakan sistem larutan buffer atau larutan penyangga. Dari mana kita ketahui? Bisa dilihat dari soal bahwa di dalam larutan ini terdiri dari natrium asetat dan asam asetat, di mana asam asetat adalah asam lemah dan natrium asetat adalah basa konjugasi dari si asam asetatnya itu, atau garam yang mengandung basa konjugasi dari asam asetatnya, seperti itu. Nah, langsung saja kita ketahui bahwa larutan ini merupakan larutan buffer yang terdiri dari CH3CON atau natrium asetat sebanyak 0,1 m dan asam asetat sebanyak 0,04 m atau molar. Nah, kita ketahui untuk mencari pH, tentunya kita harus cari H plusnya dulu, di mana H plus adalah Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasi. Dimana pada soal ini tidak diketahui molnya, tapi diketahui molaritasnya dan tidak diketahui volumenya. Maka mol asam dan mol basa konjugasinya bisa kita gunakan dari konsentrasi molaritas yang diketahuinya. Lalu langsung aja kita masukkan, di mana harga Ka-nya ada 10 pangkat min 5 dan mol asamnya tentu 4 kali 10 pangkat min 2 dan mol basa konjugasinya 10 pangkat min 1. Nah, lalu kita operasikan, dapatkan nilai H plus 4 kali 10 pangkat min 6. Setelah mendapatkan nilai H plusnya, baru kita bisa menemukan nilai pH-nya, di mana nilai pH sama dengan min log H plus. Nah, terus kita masukkan min log 4 kali 10 pangkat min 6 dan didapatkan pH larutan buffer ini adalah 6 min log 4. Oke, soal selanjutnya, suatu larutan penyangga mengandung C2H5COH 0,45 m dan C2H5CONH 0,5 m. Berapa pH larutan tersebut jika Ka-nya 1,34 kali 10 pangkat min 5 mol per liter, dan berapa pH larutan jika volumenya menjadi 2 kali lebih besar. Nah, kita tahu bahwa larutan ini merupakan sistem buffer karena larutan ini mengandung C2H5COH sebagai asam lemahnya sebesar 0,45 m dan C2H5COONA sebesar 0,5 m sebagai garamnya, tentunya penyumbang dari mol basa konjugasinya dari asam lemah. Nah, langsung saja untuk mencari nilai pH-nya, kita tentukan dulu nilai konsentrasi H plusnya, di mana nilai H plus untuk larutan buffer adalah Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya, ya. Langsung kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, sama nilai H plus sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 5 dikali 4,5 kali 10 pangkat min 1 dan dibagi 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, lalu kita hitung, dapatkan nilai H plus 1,26 kali 10 pangkat min 5. Setelah diketahui nilai H plusnya, maka kita bisa mencari nilai pH-nya, di mana nilai pH sama dengan log H plus, di mana nilai H plusnya tinggal kita salin dari yang sudah kita hitung, didapatkan nilai pH-nya 25 dikurangi log 1,26. Soal selanjutnya, di mana soal selanjutnya ini merupakan larutan penyangga yang terdiri dari natrium format sebagai garam, ya, dan asam format sebagai asam lemahnya sebesar 0,1 m. Nah, yang membedakan di sini kita ingin membuat pH larutan penyangganya yaitu 3,80 dengan Ka 1,8 kali 10,4, gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja, karena yang diketahui di sini pH-nya, tentu kita harus mencari nilai H plusnya dulu ya. Kalau sudah diketahui pH-nya, kita harus nyari nilai H plusnya untuk asam.
Dimana kita tahu untuk pH sama dengan min log H+, dimana kita langsung masukkan 3,80 sama dengan min log H+. Kita anti log, jadi nilai H+-nya sama dengan 10 pangkat min 3,8. Nah, setelah kita temukan 10 pangkat min 3,8 sebagai konsentrasi H+-nya, lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Di dalam persamaan, kita masukkan, H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Tentu mol asamnya sudah diketahui dari molaritas ya, dari molaritas sudah diketahui yaitu 0,1 m gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan saja H+-nya sudah diketahui ya. Berarti di sini adalah asamnya sebagai asam lemah yaitu asam format dan basa konjugasinya yaitu HCO min. Ya. Lalu kita masukkan 10 pangkat min 3,8 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 4 nilai Ka-nya. Lalu nilai mol si asam lemahnya yaitu 10 pangkat min 1. Lalu kita cari nilai konsentrasi dari HCO min-nya ya sebagai basa konjugasi. Nah, dari sini kita tinggal utak-atik secara matematika sehingga nilai HCO min-nya konsentrasinya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 3,8 sehingga didapatkan konsentrasi HCO min adalah 1,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang dicari adalah konsentrasi dari HCOONA bukan HCO min-nya. Tentu kita harus mencarinya, di mana HCONA itu mengurai menjadi HCO min plus Na plus. Nah, yang kita ketahui adalah konsentrasi dari HCO min-nya, yaitu sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang kita cari adalah HCONA-nya. Nah, untuk mencari HCONA-nya, karena si garam itu mengurai secara sempurna, maka kita menggunakan perbandingan dari koefisiennya. Ini perbandingan koefisiennya adalah 1:1, sehingga dapat disimpulkan konsentrasi HCONA-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 1,2. Soal selanjutnya, berapa gram natrium asetat CH3CONA yang harus ditambahkan dalam 1 liter larutan asam asetat 0,15 m agar pH larutan penyangga sama dengan 5. Oke, ini sama ya, kita ketahui di sini pH larutan penyangganya 5. Maka kita harus mencari dari si H+-nya dulu. Mana nilai H+, karena pH-nya adalah 5, maka nilai H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dari nilai H+ untuk larutan buffer asam. Di mana nilai H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol basa konjugasinya. Mol asamnya tentunya di sini adalah dari asam asetat, sedangkan basa konjugasinya pasti dari ion asetatnya, di mana ion asetat itu berasal dari garam natrium asetat gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa si mol asam asetatnya berapa, kita harus cari, di mana di situ diketahui volumenya 1 liter dan konsentrasinya 0,15 molar. Di mana dari sini kita bisa cari mol asam asetat adalah 0,15 m dikali 1 liter, sama dengan 0,15 molar. 0,15 mol. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Di mana nilai Ka-nya di mana? Nilai Ka-nya kita ambil dari soal yang pertama tadi, ya. Soal yang pertama tadi kan sama-sama asam asetat, kita ambil aja nilai Ka-nya sama kan, gitu. Kita ambil aja, langsung masuk 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 1 ya. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari 0,15 mol tadi. Saya ubah menjadi bentuk seperti ini, 1,5 kali 10 min 1 dibagi dengan mol CH3COO min. Nah, kita otak-atik ya. Jadi mol CH3COO min sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 5. Dan didapatkan mol CH3COO min-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,15 mol. Nah, balik lagi seperti tadi, yang di sini sudah diketahui adalah mol dari CH3COO min-nya, bukan dari asam natrium asetatnya ya. Nah, kita tinggal masukkan saja natrium asetat itu mengurai menjadi ion asetat yaitu CH3COO min dan ion Na+.
Nah, dari sini kita masukkan yang sudah diketahui adalah 1,5 kali 10 pangkat 1 adalah mol dari si ion asetatnya. Itu kan 0,15 mol. Kita menggunakan perbandingan koefisien karena di sini koefisiennya 1:1, maka mol dari natrium asetatnya adalah 0,15 mol juga. Nah, belum selesai sampai di sini karena yang ditanyakan adalah berapa gram. Tentu kita harus merubah dari bentuk mol ini menjadi bentuk massa, di mana massa dari CH3CONA sama dengan mol dikali mR. Molnya adalah 0,15 dikali ml-nya si natrium asetat 82, didapatkan massa garam natrium asetat yang harus dimasukkan ke dalam 1 liter asam asetat 0,15 m agar mendapatkan pH 5 adalah 12,3 gram. Soal terakhir, berapa gram amonium klorida dilarutkan ke dalam 0,5 liter larutan yang mengandung amonia 0,20 m untuk memperoleh larutan penyangga pH 10. Nah, kita ketahui tadi kan asam terus, sekarang ini basa ya. Dari soal ini diketahui untuk larutan penyangga basa ini terdiri dari amonia yaitu NH4OH sebesar 0,20 m sebanyak 0,5 liter dan amonium klorida yaitu NH4Cl sebagai garamnya. Nah, amonia sendiri adalah basa lemah. Nah, dengan pH 10 maka kita harus mencari, karena dia basa kita nggak mungkin mencari nilai H+-nya, pasti kita cari nilai OH-nya. Untuk mencari nilai OH-nya tentu kita harus mencari nilai pOH-nya, di mana nilai pH sama dengan 14 min pOH, ya kan? 14 dikurangi dengan pOH. Nah, pH-nya diketahui yaitu pH-nya 10. Berarti nilai pOH-nya adalah 14 dikurangi 10, didapatkan nilai pOH-nya adalah 4. Nah, karena nilai pOH-nya diketahui, maka kita bisa mencari nilai OH-. Ya, OH-, pOH sama dengan min log OH-. Berarti pOH-nya 4 sama dengan min log OH- dan nilai OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Nah, setelah kita ketahui nilai OH-nya, maka kita bisa mencari nilai, kita masukkan ke dalam rumus larutan buffer untuk basa. Mana OH- sama dengan nilai Kb dibagi dengan mol basa di lemah dibagi dengan mol asam konjugasi si basa lemah tersebut. Ya. Nah, berarti dalam kasus ini mol basanya adalah mol dari amonia yaitu NH4OH dan mol asam konjugasinya tentunya adalah mol dari NH4+. Gitu ya. Baik. Kita ketahui bersama bahwa mol si amonia itu dicari dari molaritas dikali dengan volumenya. Di sini berarti molaritasnya 0,20 m dikali 0,5 liter ketemu 0,1 mol. Ya. Nah, langsung kita masukkan karena nilai OH-nya diketahui, Kb-nya diketahui, dan nilai mol NH4OH-nya diketahui, kita masukkan ke dalam rumus 10 pangkat min 4 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Itu dari mana? Dari 0,1 mol tadi ya, dibagi dengan mol NH4+. Nah, kita otak-atik mol NH4+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Didapatkan untuk mol NH4+ adalah 1,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, seperti tadi yang dicari adalah berapa gram si amonium kloridanya, bukan si amoniumnya atau ion amoniumnya. Nah, dari sini berarti kita harus mencari nih, amonium klorida itu mengion menjadi NH4+ dan Cl-. Karena mol NH4+-nya sudah diketahui yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita menggunakan perbandingan koefisien. Berarti NH4Cl-nya juga sama, berarti 1,8 kali 10 pangkat min 2 karena koefisiennya 1 dengan 1 gitu ya, 1:1. Nah, setelah kita ketahui molnya, baru kita bisa mencari berapa gram. Gram dicari dari mol dikali mR. Jadi kita masukkan molnya 0,018 atau 1,8 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan mR-nya yaitu 53,5. Oke, setelah kita setelah dihitung didapatkanlah berapa amonium klorida yang harus ditambahkan yaitu sebesar 0,963 gram untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH 10. Baik, itu saja dari penjelasan kita hari ini. Semoga menambahkan wawasan kalian yang kemarin masih bingung-bingung. Semoga mendapatkan pencerahan bagaimana cara mengerjakannya. Dan see you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.